Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Suara saya tidak berubah kan oleh karena pakai masker. Agak ngebas begitu ya. Baik. Karena waktu kita tidak panjang, saya juga akan menyesuaikan waktunya. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-23. Tentu bagi Bapak Ibu sebagian atau semua kita menyadari benar bahwa Mazmur pasal 23 ini sebuah berita firman Tuhan yang tidak asing, bahkan ada lagunya. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 saya akan baca buat Bapak Ibu semua. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema bulanan saya gantikan dulu, yang berbicara tentang hukum Taurat, ya, karena ada diskusi dengan Bapak Gembala, sehingga kita menggeser dulu tentang hal-hal yang sistematis seperti itu. Kita mencoba mengikuti situasi sekarang. Oleh karena itu, tidak kebetulan saya mengangkat Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 ini, karena sejak dari awal puji-pujian berkaitan dengan hal ini. Kita connect pasal. Tuhan memberkati kita ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita di Indonesia ini, entah di pelosok manapun, kalau selama dia ada televisi mendengarkan informasi, dia pasti tahu tante COVID itu seperti apa, atau mbah COVID, apapun lah namanya, tetapi dia sudah begitu menyerang. Mungkin tidak menyerang fisik, tetapi menyerang pikiran, sehingga orang dibawa untuk berlomba-lomba jadi takut. Orang dibawa berlomba-lomba jadi paranoid. Tetapi bukan berarti kita beriman secara konyol. Firman Tuhan hari ini akan memberikan kekuatan, kelegaan, ketenangan pada jiwa kita dan pikiran kita. Betapa Allah itu senantiasa menyertai kita. Bukan sebuah alasan kenapa Daud mengangkat cerita seorang gembala. Kenapa? Karena dia pernah menjadi seorang gembala. Bahkan hari-hari hidupnya sebelum menjadi seorang raja bagi bangsa Israel, dia menggembalakan domba yang dipercayakan oleh ayahnya kepada. Memang jumlahnya tidak banyak. Alkitab mengatakan Indonesianya 2, paling banyak 3. Sebuah jumlah yang tidak menyenangkan. Tetapi poin penting bagi Daud adalah memposisikan dirinya menjadi seorang gembala. Ketika ada domba yang mau diterkam oleh binatang buas, dia segera di sana untuk melindungi demi satu domba. Yang bagi Daud, apa sih untungnya kalau saya menyelamatkan nyawa domba saya? Lebih baik saya serahkan daripada nyawa saya terancam. Tetapi itulah naluri sebagai seorang gembala. Dia tidak merelakan satu dombanya pun binasa. Karena itu dia mengangkat ilustrasi ini bahwa Tuhan itu adalah gembala. Karena dia percaya, dia telah memposisikan dirinya sebagai seorang gembala yang adalah manusia, tapi punya sikap pejuang untuk menyelamatkan domba-dombanya. Dia
Daud tidak pernah merelakan domba-dombanya, jangankan mati, lecet pun jangan. Kita tidak tahu persis bagaimana Daud memperjuangkan domba-dombanya, tetapi Alkitab menceritakan bahwa Daud begitu serius menggembalakan domba-domba. Ilustrasi ini juga sebuah gambaran bahwa inilah sebuah hubungan pribadi yang dekat antara Allah dengan bangsa Israel. Tetapi ini juga bisa kita tarik kesimpulan bahwa inilah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jika saya dan saudara adalah domba-dombanya yang mempercayakan Tuhan sebagai gembala, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai gembala dan memposisikan diri Tuhan sebagai gembala kita itu sendiri. Karena itu saudara-saudara, jauhkanlah daripada kita sebuah pemikiran untuk mencurigai Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak cerita dari Daud atau Mazmur Daud ini atau kitab Mazmur, banyak cerita-cerita tentang keluhan dia, cerita-cerita tentang curhatan hati dia dalam pergumulan. Tetapi Mazmur 23 ini berbicara tentang Mazmur Daud yang disampaikan bahwa dia punya ketenangan karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Daud kali ini dalam Mazmur 23, dia mengungkapkan kegembiraannya atas segala kebaikan. Saudara pernah mengalami kebaikan Tuhan? Sudah pasti, amin. Terbukti sampai hari ini, walaupun situasi cukup mengganggu aktivitas, tapi kita semua sehat ya. Amin. Walaupun dengan gayanya masing-masing. Ini masker ala bangga ini. Kita sudah mengoleksi masker yang tadinya cuek dengan masker. Tetapi bagi motor sih nggak ada masalah ya, karena itu hari-harinya dengan masker. Di ayat yang pertama, Daud menegaskan bahwa Tuhan itu adalah gembala. Dan di ayat yang kedua dan yang kedua, 3 sampai 5, dia juga menceritakan bagaimana pengalamannya tentang hal-hal yang baik yang telah Allah perbuat bagi dirinya. Selanjutnya di ayat yang ke-6 dia menyimpulkan bahwa sebenarnya ada kaitannya dengan ayat yang pertama. Intinya adalah dia tidak pernah kekurangan. Amin. Yang disebut dengan tidak kekurangan itu bukan berarti kelimpahan secara terus-menerus. Yang disebut dengan tidak kekurangan itu sama artinya bahwa Tuhan senantiasa mencukupi kebutuhan kita masing-masing. Amin. Saya percaya kalau dibuka ruang kesempatan dalam masa pandemi ini, mungkin setiap kita bisa bersaksi tentang pertolongan Tuhan, terutama Bung Panjaitan. Bagaimana Tuhan menolong dalam situasi. Tentu saya percaya pertolongan Tuhan itu beragam, tidak selalu dengan penyakit, tapi bisa juga Tuhan menyediakan segala kebutuhan dalam hari-hari kita. Amin. Tentu kalau saya juga menceritakan nggak cukup saya khotbah, tapi intinya adalah sepanjang dari Maret ketika sudah lagi tidak bekerja secara normal sampai hari ini, saya dan keluarga tentu merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak selalu harus yang spektakuler. Hati bahagia bisa menikmati makanan yang ada, itulah pertolongan Tuhan. Amin. Maka dari 3 pernyataan daripada Daud yang sangat menghibur itu, saya menyimpulkan ada 3 kesimpulan yang sangat menghibur diri kita, yang juga akan mengajarkan kita agar kita bisa mempraktikkannya dalam hidup sehari-hari. Saya mulai dari ayat yang pertama. Daud menyimpulkan bahwa karena dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, Daud menyimpulkan bahwa dia tidak akan kekurangan suatu apapun. Perhatikan kalimatnya, sesuatu apapun yang baik. Amin. Daud menyatakan bahwa karena Tuhan adalah gembalanya, karena dia mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia mengatakan itu artinya sepanjang saya percaya kepada, saya tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Artinya apa saudara-saudaraku? Daud membatasi pikirannya untuk melompat pada wilayah-wilayah sebuah kebutuhan yang tidak penting bagi dirinya. Karena bagi Daud setiap apa yang dia terima dari Tuhan itulah yang baik. Amin. Termasuk hari ini, masker itu adalah yang terbaik buat kita hari ini.
Termasuk makanan apapun yang kita nikmati hari ini, bagi Daud itulah yang terbaik. Karena itu, bagi sebagian orang ketika saya pernah berdoa maka saya berdoanya begitu. Terima kasih Tuhan untuk makan malam yang terbaik hari ini. Setelah saya berdoa ada yang komplain, Pak, kok yang terbaik ini kan tahu tempe? Salah mikir. Artinya kita harus beriman. Setiap apa yang kita nikmati itu pemberian yang terbaik dari Tuhan. Maka dengan demikian akan dijauhkan daripada pikiran kita untuk menuntut Tuhan memberikan kita yang lebih. Ini juga mau mengajarkan kepada kita sebagaimana Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi Daud menyimpulkan bagian yang pertama tentang Tuhan adalah gembala, bahwa dia mengatakan aku tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Itu artinya Daud menegaskan Allah sangat peduli dalam hidup. Amin. Persoalan saya dan saudara dalam menghadapi hari-hari ini hanya kita dan Tuhan yang tahu. Yang kedua yang tahu adalah media sosial. Sejauh saudara curhat di media sosial, tetapi sejauh saudara tidak curhat di media sosial, dunia ini nggak tahu. Teman di Facebook Anda nggak tahu juga pergumulan saudara. Karena itu pastikan pergumulan saudara yang paling tahu adalah kita dan Tuhan. Itu jauh lebih baik. Karena ketika kita menceritakan pergumulan hidup kita di media sosial belum tentu direspon positif. Nah kan, karena kurang doa sih lu. Itulah akibat gereja ditutup terus. Tapi nggak baik. Coba ketika saudara curhat sama Tuhan, apakah Tuhan bilang, sini duduk dulu yang benar. Ke gereja nggak kemari. Nah itu akibat nggak begitu. Dia dengar. Bahkan sebelum kita menceritakan itu, dia tahu ada hari tertentu bagi kita untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Karena itu Daud menegaskan bahwa saya tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik, karena dia tahu Allahnya sangat peduli dalam hidup. Ingat, kepedulian Tuhan itu besar, terutama kepada orang-orang yang benar. Amin. Ada kalimat yang ingin saya kutip dari catatan saya begini. Jika Allah menjadi seperti gembala bagi kita, maka kita harus menjadi seperti domba. Saya ulang lagi. Jika Allah menjadi seperti gembala bagi kita, maka kita harus menjadi seperti domba yang tidak membantah, lemah lembut, dan tenang. Plus, domba itu bisa berguna dan suka bergaul. Dengan kata lain, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka kita harus mengenali suara gembala. Dan kita harus mengikuti tuntunan. Amin. Mari bertanya dalam diri kita. Apakah Tuhan benar-benar sudah berada di posisi yang tepat dalam hati dan pikiran saya? Bahwa Tuhan adalah gembala. Jika itu kita katakan, mari kita posisikan dengan tepat bahwa Dia adalah gembala yang sanggup mengatur seluruh kehidupan. Di ayat yang kedua sampai yang keempat, saudara-saudara, Daud memberikan kesimpulan atas penyerahan dirinya kepada Tuhan sebagai gembala. Di ayat yang kedua sampai yang keempat, dia menyimpulkan begini: saya tidak perlu takut pada bahaya apapun, bahkan sekalipun dalam bahaya dan kesulitan yang besar. Artinya, Daud telah menyimpulkan dan menegaskan bahwa sepanjang hidupnya sampai hari ini, karena Tuhan yang menolongnya, maka dia menyimpulkan kalau begitu Tuhan yang peduli itu, Dia juga selalu menyertai dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi hidup saya. Saya ingin menegaskan pengalaman Daud ini dengan apa yang juga saya alami. Saya percaya saudara-saudara juga pernah mengalami itu. Ceritanya adalah kira-kira Februari tahun 2018. Saya hendak pulang dari kota Bekasi, mengajar di STT Betel Bekasi dari rayon 18 GBI. Kira-kira pulang jam 10 malam dari Bekasi ke Jonggol. Di tengah perjalanan dan masih seputaran Bantar Gebang Narogong,
sepeda motor saya mati total. Tidak bisa starter. Juga nggak bisa diengkol, jangankan diengkol, engkolnya udah kentok. Selesai sudah saya bilang malam ini. Dan nggak mungkin saya bawa ke bengkel malam itu, karena sudah jam 10 lewat, hampir jam 10:30. Kalaupun saya bawa ke bengkel nggak mungkin selesai hari ini. Ini bukan soal kehabisan bensin atau ganti oli, bukan. Ini pasti sudah ada yang nggak beres di dalam. Lalu saya bilang, malam ini saya mau lihat pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Malam ini saya akan lihat pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Meski sisi lain sebagai manusia, keder juga dibantar ke Bang Narogo. Kena pegal selesai. Sambil saya beriman demikian, lalu saya dorong motor saya. Saya bilang begini, Tuhan pasti kirim orang baik untuk menolong saya malam ini. Entah dari mana itu orang. Begitu sejalan tidak jauh, tidak lebih dari 100 meter, seorang anak muda keluar dari gang, berpakaian ala muslim. Dia langsung tanya, kenapa bang? Mati. Mau didorong nggak? Boleh. Saya bilang, Tuhan sudah kirim orang baik. Dia kirim, tapi karena dia tidak terbiasa dan masih sangat muda, kakinya pegel. Lalu dia bilang, bang nggak kuat bang, saya nggak bisa sampai sini aja ya. Bolehlah, itu tidak sampai 1 kilometer. Saya bilang, Tuhan pasti kirim orang baik yang kedua. Saya mau lihat malam ini, saya bukan berarti memerintah ya, tapi saya membuktikan iman saya bahwa Allah itu sanggup memberikan rasa aman dan pertolongan pada diri saya. Tidak lama saya ada orang lagi lewat dan masih juga berpakaian yang kurang lebih sama. Tanpa basa-basi dia dorong saya sampai ketemu bengkel. Ini pak bengkel. Oh ya terima kasih. Dan saya tidak membantah. Jangan dong, mungkin bengkelnya gitu. Enggak. Sampai di bengkel. Saya tidak masuk bengkel. Karena saya tahu ini bukan penyakit yang bisa diselesaikan dalam beberapa menit. Itu bengkel, ya terima kasih. Dia jalan terus. Saya lewatin aja. Ditanyain, kenapa bang? Nggak bisa ini, mati total. Sudah saya jalan. Tidak jauh lagi, tidak lebih dari 100 meter lagi. Tuhan kirim orang bagus. Orang baik lagi. Sampailah saya, ini orang ketiga. Sampailah saya antar di pasar Cilengsi Flyover. Itu kan sudah sepi, hampir jam 11:30 malam. Itu sudah gelap. Saya baru sampai di situ turun, saya istirahat dulu. Capek. Tiba-tiba ada motor besar datang dan orangnya besar. Saya bilang kena lah saya sekali. Dia dekati saya, badan besar pakai motor besar. Apa yang terjadi saudara? Dia langsung bilang, naon bang? Badan besar, suara lembut. Saya bilang, mati. Mau didorong? Ya, didoronglah saya sampai di depan rumah sakit Hermina, depan Metropolitan. Sampai di situ, ini sudah orang ketiga. Saya sudah ambil handphone, saya mau telepon istri supaya kirim satpam dari perumahan jemput saya, entah pakai apa terserah. Saya ambil handphone saya, enggak. Malam hari ini saya harus sempurnakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak jadi, masukin lagi. Tiba-tiba ada orang lagi datang. Dia baru keluar dari pabrik. Kenapa Pak? Mati. Tanpa basa-basi, mau didorong? Mau. Didoronglah, bayangkan dari rumah sakit Hermina Cilengsi sampai gerbang depan rumah. Itu kurang lebih 15 kilo. Di jalan baru cerita, dari mana Pak? Dari sini. Bapak dari mana? Oh sebenarnya saya ini bukan shiftnya ini, tapi saya menggantikan teman, makanya saya keluar malam ini. Bapak rumahnya di mana? Saya di Jonggol. Oh sama dong katanya. Bapak di mana? Citra Indah. Oh sama juga. Saya tidak tahu agamanya, dan saya tidak tahu dari mana dia berasal. Tapi yang saya tahu, Tuhan saya baik. Dia bisa utus siapapun untuk menolong kita. Amin. Karena itu, Daud punya kesimpulan dalam situasi yang bahaya sekalipun dia tidak tahu, karena dia tahu Allah yang menyertainya. Karena itu,
mari kita tetap pada posisi mempercayai Tuhan. Dalam keadaan sulit seperti Tuhan tetap menolong kita. Dan yang ketiga dan yang terakhir, saudara-saudaraku, ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembala, di ayat yang ke-6 dia menyimpulkan bahwa begini, bahwa kemurahan Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Daud menyimpulkan, selama saya menyembah Dia, selama itu juga saya akan mengalami kemurahan Tuhan. Bukankah lagu lama yang sangat sederhana tapi harus memberikan kekuatan? Kalimatnya itu, kemurahanmu lebih dari hidup. Karena itu saudara-saudara, kalau mau terus mengalami kemurahan hati Tuhan, tetaplah percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tetaplah Dia ditempatkan pada posisi sebagai gembala. Karena itu saudara-saudaraku, betapa mulia, betapa tingginya Daud memuliakan karunia-karunia yang Allah telah berikan kepada. Sebab sampai hari ini kita harus mengakui hidup kita hari ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudaraku, dari Mazmur pasal 23 ini kita harus bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, Daud mengatakan apa? Tidak akan kekurangan apapun yang baik. Yang kedua, karena Daud mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, Daud menyimpulkan bahwa dalam segala keadaan bahaya sekalipun, dia tidak takut karena Tuhan menyertai. Daud menyimpulkan, karena Tuhan terlalu baik dalam hidupnya, maka dia mengatakan, Tuhan, kemurahan tidak akan pernah berakhir. Karena itu mari kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami apa yang dialami oleh Daud. Dan saya percaya itu sudah juga terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari teruskan Tuhan berperkara dalam hidup kita. Mari teruskan tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga hari demi hari kita akan terus mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.